Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Kita membahas dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana sifat orang-orang munafik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang munafik itu ada tingkatan-tingkatannya. Munafik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meragukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, tapi hatinya meragukan semua. Dia tidak percaya, di dalam hatinya ini ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud munafik di dalam ayat ini. Nah, sifat-sifatnya orang munafik itu dijelaskan di dalam ayat ini dari mulai ayat 139 itu. 138 kan, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. 138 itu Allah berfirman, beri kabar kepada orang-orang munafik, dia akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang munafik itu? Sifat-sifatnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di 139, alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Ya, sifat-sifat orang munafik di masa Rasulullah SAW itu, mereka berlindung kepada orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW, bahkan membahayakan, berusaha membahayakan jiwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, mereka ini punya, seperti yang saya katakan di pertemuan yang lalu, punya dua tempat berpijak untuk dua kaki mereka. Jadi mereka hanya pilih yang menguntungkan saja. Kalau umat Islam waktu itu menang, mereka ikut bersama umat Islam karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya mengharapkan punya kepentingan dunia. Tuhan mereka adalah dunia, pangkat Tuhan mereka, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang kafir menang, mereka ikut bersama orang-orang kafir. Mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Mereka jadikan orang-orang kafir yang membenci Allah, membenci Rasulullah SAW itu sebagai wali-wali mereka. Apa yang dimaksud wali-wali di sini? Yang dimaksud wali itu bukan pemimpin, tapi yang dimaksud dengan wali di sini adalah pelindung. Pelindung. Apa yang dimaksud pelindung di sini? Yang melindungi mereka yaitu sebagai sahabat bagi mereka untuk bertukar rahasia. Untuk bertukar rahasia. Nah, kalau orang beriman menjadikan orang kafir sebagai sahabat untuk bertukar rahasia, yang kalau kita sampaikan rahasia itu bisa merugikan orang-orang Islam, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau kita bersahabat dengan orang kafir, kemudian kita menyampaikan rahasia-rahasia kepada mereka yang bisa merugikan orang Islam. Nah, ini kan dalam situasi seperti yang dialami Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya misi, punya taktik, yang kalau taktik itu dibocorkan bisa merugikan. Nah, itu yang dilakukan orang-orang munafik. Jadi ayat ini sebetulnya kondisional.
Kalau kita bersahabat dengan orang-orang kafir, boleh atau enggak? Orang kafir itu kan terbagi menjadi dua macam. Kalau istilah zaman sekarang ada orang kafir, ada non-muslim. Nah, non-muslim itu istilahnya untuk apa sih? Non-muslim itu istilah untuk orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Ya, sebetulnya mereka tetap kafir. Kafir menurut agama kita. Menurut agama mereka kita ini kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu yang menolak kebenaran, menutup diri dari kebenaran. Nah, non-muslim itu kan hanya istilah saja, pantas-pantas. Masa kita mau ketemu sama orang yang bukan orang Islam di luar sana kita panggil kafir? Ya, tidak ada sahabat. Kita tidak bisa bergaul seperti itu. Kalau kita menjelaskan di muka umum kan non-muslim, bukan ya ini sebagai orang kafir saya silakan. Nah, itu bahasa yang tidak enak didengar karena mereka juga tahu, mereka paham istilah kafir itu. Kita ini kafir menurut mereka, mereka kafir menurut kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan mereka. Nah, ini ayat ini tidak menjadikan sebagai wali-walimu, yang dimaksud wali di sini kita bersahabat sampai bertukar rahasia terhadap mereka. Ini tidak diperbolehkan. Tapi bergaul boleh nggak? Boleh. Boleh saja bergaul. Salah satu dalilnya kita boleh bergaul dengan orang-orang non-muslim. Salah satu dalil yang paling kuat adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berjual beli dengan orang-orang Yahudi bahkan di masa Rasulullah SAW. Jual beli, mengadakan transaksi dengan orang-orang Yahudi. Kedua, di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu punya seorang pembantu dari orang Yahudi yang masuk ke dalam rumah Nabi, membantu Nabi, melayani Nabi, dan dalam kondisi dia belum Islam. Tapi dia cinta kepada Rasulullah SAW. Dan oleh Nabi dibiarkan masuk ke dalam rumahnya. Nabi juga tidak memaksa dia untuk masuk Islam. Dibiarkan oleh Nabi yang menyediakan sandal Rasulullah SAW. Kok bisa dia seperti itu? Ya karena dia cinta melihat perilaku Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu ajaran juga bagi kita, bahwa orang berdakwah kepada orang non-muslim itu bukan bawa dalil Al-Quran dan hadis, karena mereka tidak tahu dalil Al-Quran dan hadis. Yang menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam, yang nomor satu adalah akhlak, tingkah laku. Bagaimana kita mencerminkan sebagai muslim yang baik. Nah, bagaimana tingkah laku itu? Itu tingkah laku dibuktikan dalam interaksi sehari-hari, dalam jual beli. Dulu orang-orang yang pertama kali dakwah masuk ke tanah Indonesia ini, Nusantara ini, mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, orang Arab sana kok masuk dengan tidak bisa ceramah, mereka ceramah pakai bahasa apa mereka? Mereka tidak bisa bahasa Inggris, ya orang sini dulu belum bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda mungkin bisa mungkin ya. Tapi ini masuk sebelum Belanda mereka. Dengan apa mereka berdakwah? Dengan akhlak. Dengan akhlak, karena memang orang Nusantara ini punya hati yang lembut. Mereka juga berperangai yang baik. Kemudian melihat orang-orang Arab ini datang masuk ke Nusantara sini, memiliki perilaku yang baik, memiliki tingkah laku yang baik, mereka jatuh cinta, tanya agamanya, belajar. Nah, itu yang dialami oleh orang-orang non-muslim di masa Rasulullah SAW. Perang itu terjadi karena defense. Nabi itu membela diri. Nabi membela diri. Jadi Islam tidak disampaikan dengan pedang, tapi Islam disampaikan dengan rahmat dan akhlak. Nah, kembali kepada ayat ini. Ini saya cuma mau mengulang sifatnya orang munafik ini ya. Allah menjelaskan orang munafik itu ada di neraka. Sifatnya diantaranya alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin.
menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat pelindung, tempat bertukar rahasia. Kemudian ada beberapa ini di ayat, nanti diulang lagi sampai yang terakhir 142. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun mendirikan sholat, bangun malas-malasan. Bagaimana dia bisa semangat? Dia itu tidak yakin kok sama apa yang dia kerjakan. Jadi makanya dia kalau bangun sholat, dia bangun malas. Kemudian yura'unan nas. Sifat berikutnya yura'unan nas, riya, pamer. Tidak tulus apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yakin kepada Allah. Jadi setiap kebaikan yang mereka lakukan, murai, riya. Setiap kebaikan yang mereka lakukan itu cari perhatian makhluk, bukan cari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika mereka mengerjakan sholat, bukan cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, cari untuk dilihat Nabi dan para sahabat bahwa mereka ini orang Islam, padahal mereka di dalam hatinya tidak meyakini itu. Kemudian ciri berikutnya la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir, tidak menyebut, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Berarti mereka mengingat tak? Mengingat, menyebut nama Allah tak? Menyebut nama Allah tapi sedikit. Sebab mereka di dalam hidupnya tidak punya tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka berzikir pasti ada kepentingan-kepentingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian 143 ini yang akan kita bahas hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudzabdzabina baina dzalika. Mudzabdzab itu artinya plin-plan. Mereka itu ragu-ragu atau plin-plan, tidak jelas arahnya. Baina dzalika, di antara semua itu. Di antara semua itu, di antara apa? Di antara orang Islam dan di antara orang kafir. Ini orang-orang munafik. Jadi dia tidak menunjukkan abu-abu orang munafik ini. Dibilang orang Islam? Enggak. Karena mereka ini menyerang orang Islam. Tapi di balik layar punya planning menyerang orang Islam. Dibilang orang kafir? Enggak juga, karena mereka sholat berjamaah kadang-kadang bersama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka tersenyum di depan Nabi Muhammad SAW. Tapi di belakangnya mereka berbuat yang tidak baik terhadap Rasulullah SAW. Nah, ini mudzabdzab itu bermuka dua. Pelin-pelan. Di depan bisa, di wajah bisa ketawa, di dalam bisa tangannya bisa seperti ini. Allah kenapa menjelaskan sifat-sifat ini? Ya supaya kita tidak menyandang sifat-sifat ini. Walaupun kita bukan munafik yang masuk neraka gitu ya. Karena kita kan insya Allah betul-betul yakin. Kalau yakin mungkin belum, tapi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran ini benar semuanya. Berarti kita bukan munafik. Tapi sifat-sifat munafik ini harusnya juga tidak ada pada diri orang yang percaya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menceritakan sifat-sifat ini agar kita menyucikan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Sifat-sifat apa ya? Yang tadi disebutkan itu. Di antaranya yang terakhir ini, mudzabdzab, pelin-pelan. Tidak ke sini, tidak ke sana. Jadi kita ini harus jelas warnanya.
harus jelas warnanya. Jangan ada Konghucu jadi Konghucu, ada Merry Christmas jadi Merry Christmas, ada besoknya ada Buddha jadi Buddha. Ini tidak jelas semua warnanya, ini abu-abu. Ini termasuk sifatnya orang yang tidak baik, ini mudabdab. Karena Islam mengajarkan toleran. Toleran itu saling menghargai, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, tidak saling mencaci di tengah perbedaan. Itu namanya toleran. Allah juga melarang kita mencaci ibadah orang lain, Tuhan-Tuhan orang lain. Haram hukumnya kita mencaci, merendahkan Tuhan-Tuhan mereka. Sebab kata Allah di dalam ayat, kalau kamu rendahkan Tuhan mereka, kamu mengajak mereka nanti membalas. Nanti akhirnya mereka mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kamu. Karena kamu rendahkan Tuhan mereka. Manusiawi lah. Kalau sesuatu yang diyakini itu dicaci, direndahkan, dia pasti akan membalas. Itu manusiawi. Sama seperti kita, keyakinan kita diusik. Kita akan marah. Mereka juga seperti itu. Kalau keyakinannya diusik, mereka akan marah. Makanya Allah di dalam ayat melarang kita mencaci keyakinan orang lain. Sebab nanti mereka akan membalas. Kamu tidak berdakwah, nanti kamu merusak hati mereka, sehingga mereka ini tidak tertarik dengan Islam karena kamu. Mereka justru mencaci Allah, mencaci Nabi Muhammad SAW. Berarti kamu tidak sedang mengajak mereka ke surga. Kamu mengajak mereka lebih jauh lagi dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Nah, apa yang dimaksud dengan toleransi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum. Itu sudah, ayat ini luar biasa ini. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, jalankan agama kamu. Saya punya agama, ya saya akan menjalankan agama saya. Itu makna toleransi. Itu makna toleransi. Tapi kalau kita abu-abu, tidak punya sesuatu yang kita pegang, itu bukan toleransi namanya. Itu sifatnya orang munafik, mudabdab. Mudabdab, pelin-pelan. Terus bagaimana Ustaz? Ada orang punya keyakinan semua agama itu benar. Salah. Kebenaran itu mutlak, cuma satu. Terserah kamu mau memilih yang mana. Tapi kebenaran itu satu. Tidak bisa kita meyakini dua agama. Tidak boleh. Tidak bisa. Kebenaran itu satu. Karena agama A dan agama B itu ada sesuatu yang bertentangan. Bagaimana kamu yakini kedua-duanya? Tidak mungkin. Umpamanya kita meyakini Kristen juga benar, Islam juga benar. Terus bagaimana? Akar permasalahan di dalam Islam yang berbeda dengan Kristen. Umpamanya yang paling kita ketahui adalah menyikapi Yesus atau Isa. Orang Islam bilang itu Nabi, orang Kristen bilang itu Tuhan. Dari situ saja kita tidak bisa membenturkan, tidak bisa menyatukan dua keyakinan yang berbeda ini. Berarti kamu harus meyakini salah satu. Kalau kamu orang Islam benar, orang Kristen benar, kamu mudabdab, pelin-pelan. Ini sifatnya orang munafik. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau saat kamu membenarkan Kristen, berarti kamu menyalahkan Islam. Saat kamu membenarkan Islam, berarti kamu menyalahkan Kristen. Nah, katanya kita toleransi. Toleransi itu bukan semua benar. Itu bukan toleransi, itu namanya mudabdab. Nah, toleransi itu bagaimana? Toleransi itu semua baik. Itu toleransi, semua baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk saling membunuh, tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan, khususnya agama yang ada di Indonesia ini. Semua mengajarkan kebaikan, mengajarkan pemeluknya bersifat baik. Ya sudah, nilai-nilai kebaikan itu ada.
Tapi dalam akidah beda kita. Nilai-nilainya itu hampir sama. Nilai-nilainya agama Buddha dengan agama Islam hampir sama. Kalau kita lihat, suruh menjauh dari dunia, tidak cinta kepada dunia, suruh bersifat sabar. Nilai-nilai itu pasti ada di diri manusia. Ada di diri manusia. Tapi keyakinan yang benar cuma satu. Semua baik enggak? Baik. Semuanya baik, mengajarkan kebaikan. Jadi kita harus hargai. Kecuali kalau ada agama yang mengajarkan oknum gitu ya. Di Islam ada, di agama yang lain juga ada, yang tidak seagama dengan saya bunuh. Itu oknum. Tapi ajaran Islam tidak mengajarkan peperangan. Peperangan itu sebagai alat untuk membela diri. Tidak memulai peperangan. Nabi diutus rahmatan lil alamin. Bukan untuk membunuh orang, tapi mengajak orang masuk ke dalam ajaran Islam. Kok Nabi perang? Ya, itu sudah alternatif terakhir. Karena diserang, Nabi harus membela diri. Orang Islam itu tidak boleh mati konyol. Kalau kamu punya kekuatan, ya kamu harus membela diri kamu. Karena kamu diserang. Tapi dia tidak memulai peperangan. Tidak memulai peperangan. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Nah, kalau sifatnya orang munafik, bukan toleransi, itu mudzab. Pelin-pelan ya. Ketemu Rasulullah sholat. Ketemu orang kafir, ya dia jadi kafir. Dia jadi kafir. Menyalahkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ayat ini jelas sekali. Orang bermuka dua itu agama itu mengajarkan kemurnian. Mengajarkan kemurnian, tidak mengajarkan orang bermuka dua. Makanya orang bermuka dua itu kan sering disebut munafik. Ya kan? Oh, ini munafik ini. Orang munafik itu apa yang difahami dalam bahasa sehari-hari? Ini munafik ini orang. Maksudnya ini bermuka dua, di sini ngomong A, di sini ngomong B. Karena itu memang sifatnya munafik. Sifatnya munafik. Kalau di dalam diri kita ini masih ada area abu-abu, ya berarti masih ada sifat munafik. Area abu-abu itu apa yang tampak luar dengan yang di dalam beda. Jadi ada kemungkinan sifat muzab-zab ini kadarnya walaupun kecil masih ada di dalam diri kita. Walaupun tidak menyangkut keyakinan. Tapi kadang-kadang kita ini di depan orang bilang A, di belakangnya bilang B. Islam itu menganjurkan kita ini tulus, jujur, sidik. Sidik itu benar, jujur, tulus. Artinya apa yang saya ucapkan dan itu yang benar. Bukan muter-muter. Jadi orang itu tidak muter-muter. Nah, apa yang kamu lihat dari saya, yaitu saya yang sesungguhnya. Itu Islam yang benar. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau yang ada di dalam hati saya ini dikeluarkan, dibeberkan di tengah pasar, maka saya tidak takut. Sebab yang kamu lihat sehari-hari dengan apa yang ada di dalam saya, itu ya itu saya. Saya tidak bermuka dua. Tidak di depan senyum, di dalam amarah. Enggak, saya bukan itu. Kalau saya senyum saya bukan senyum basa-basi. Berarti itu senyum dari dalam. Kalau saya berkata A, itu yang saya ucapkan itu, ya betul-betul dari dalam hati saya. Nah, orang kalau sudah bisa seperti ini dinamakan orang yang tulus. Nah, mencari orang yang tulus itu tidak gampang, apalagi di zaman sekarang ya. Cari orang yang tulus tidak gampang. Nah, termasuk diri kita mungkin belum tulus dalam berbuat, dalam berucap. Nah, biasanya orang yang tidak tulus itu punya kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepentingan kita Allah dalam berucap dan dalam berbuat, pasti kita ini akan sama. Tapi kalau kepentingan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti pasti ada
ada mudzab-dzabnya di dalam hidup. Nah, walaupun dalam beberapa hal kita harus bertaktik, bersiasat. Nah, kalau bersiasat lain ya. Contohnya perang. Musuh tanya, di mana tempat kekuatan kamu? Tempat kekuatan saya di sini. Saya tidak mau mudzab-dzab. Nah, ini bukan orang bukan mudzab-dzab, ini orang bodoh ini. Karena kata Rasulullah SAW, perang itu khut'ah. Khut'ah itu ya harus curang, perang itu harus siasat. Kalau kita dalam kondisi perang ya kita harus membela diri. Namanya membela diri itu harus menyembunyikan sesuatu. Kecuali niat kita membela diri kita, bohong untuk membela diri, menyelamatkan orang lain, atau dalam kondisi-kondisi yang saya harus berbohong, kalau enggak nanti sesuatu bisa terjadi, bisa parah. Tapi bukan niat saya bohong itu saya pelin-pelan gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Umpamanya saya bohong untuk menyelamatkan hubungan antara seseorang. Ini kalau saya sampaikan jujur, orang yang tadinya baik-baik bisa perang beberapa generasi mungkin ya. Kalau sekarang ini perang kan tidak selesai-selesai ini. Saya bohong untuk menambal. Jangan sampai ada peperangan. Boleh enggak? Kalau itu lillah, niatnya karena Allah, dan ini tipis sekali ya antara boleh dan tidaknya. Itu hati kita ini. Sebab kadang-kadang ini jadi dalil juga untuk kita bohong terus dalam segala waktu. Jadi itu kembalikan kepada nurani kita. Kalau kita tidak tahu, ya jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Termasuk diantaranya Nabi membolehkan kita bohong untuk menyatukan dua orang yang berseteru. Boleh kan? Nabi juga membolehkan kita bohong untuk asyik maksuk. Namanya asyik maksuk itu untuk merayu, bukan rayuan gombal, tapi rayu melekatkan hubungan. Umpamanya hubungan suami istri, istrinya masakannya tidak enak umpamanya. Terus kita ditanya sama istri kita, enak tidak ini masakannya? Terus kita bilang, tidak pernah ada masakan yang seenak ini. Bohong padahal itu. Padahal bohong. Nah, ini boleh enggak? Munafik atau enggak ini? Mudzab-dzab enggak ini? Enggak, yang ini diperbolehkan. Daripada kamu jujur habis itu habis. Perang ini enggak selesai nanti. Nah, diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Nah, atau seorang pasangan merayu pasangannya yang lain. Kamu ini tidak ada wanita yang secantik kamu, umpama ya. Atau yang seorang istri mengatakan kepada suaminya, tidak pernah ada laki-laki ganteng kayak kamu, saya tidak pernah lihat. Padahal banyak itu. Di dalam hatinya padahal banyak. Boleh tidak ini? Sah-sah saja. Tidak dosa besar enggak? Tidak dosa besar. Tidak dosa. Tidak dosa, bukan tidak dosa besar. Tidak dosa. Tapi niatnya loh ya. Niatnya kalau tidak ada laki-laki yang seganteng kamu, supaya nafkahnya tambah. Karena ada maksud dia ini. Nah, ini baru tidak boleh ini. Niatnya harus tulus supaya merekatkan hubungan saya dengan suami saya, menjaga suami saya dari fitnah, atau saya mau menjaga istri saya dari fitnah. Nah, itu sah-sah saja diperbolehkan. Atau berbohong membela orang supaya tidak celaka, menyelamatkan nyawa seseorang, boleh. Atau berbohong saat peperangan, antara peperangan yang dihalalkan, bukan peperangan yang diharamkan. Memberontak itu hukumnya haram di dalam Islam. Itu hal-hal yang diperbolehkan dan itu bukan mudzab-dzab. Selebihnya, selain itu mudzab-dzab, pelin-pelan. Nah, pelin-pelan ini saya katakan tadi, ada yang kadarnya kecil, ada yang kadarnya sampai besar. Pelin-pelan yang kadarnya besar itu mulai meracuni umat di masa ini. Hati-hati. Akidah kita dipertahankan, akidah anak-anak kita. Tidak ada semua ajaran benar itu ajaran yang salah.
ajaran yang salah. Yang benar satu. Buat kita orang Islam yang benar adalah Islam. Buat orang Kristen yang benar adalah Kristen. Urusan dia. Tapi toleransi semuanya baik, semuanya harus saling menghargai. Nah, jangan sampai ajaran mudzabdzabnya orang munafik ini meracuni kepala kita, meracuni anak-anak kita. Lah itu kan Pancasila. Pancasila itu seperti yang saya sebut tadi, saling menghargai. Bukan semua agama benar. Kalau semua agama benar, tidak usah dibentuk Pancasila ini. Tidak usah ada undang-undang, tidak usah ada Pancasila. Semua agama benar kok. Kenapa sampai dibuat harus saling menghargai? Masjid, depannya masjid, sebelahnya gereja, tidak saling perang, jangan saling perang. Ya karena ini berbeda keyakinan, berbeda keyakinan. Kalau sudah berbeda keyakinan, maka tidak semuanya benar. Bagaimana mudzabdzabin itu? Baina dzalika, dijelaskan oleh Allah. Mudzabdzab itu la ilaha ula wa la ilaha ula. Ini sifat orang mudzabdzab itu, tidak ke sini, tidak ke sana. Dia tidak termasuk golongan ini, tidak masuk golongan ini. Jadi dia punya kepentingan sendiri. Disangkanya sama kelompok A, dia ini sahabat. Padahal dia bukan sahabatnya. Disangkanya kelompok B, dia ini sahabatnya. Padahal dia bukan sahabatnya. Ini orang seperti ini bahaya nih. Orang abu-abu itu lebih bahaya daripada musuh yang nyata. Bahayanya luar biasa. Kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Cari keuntungan di dua tempat. Tidak boleh kita punya sifat seperti itu. Harus jelas warna kita. Kalau kita membela, ya berarti membela ini. Nah, kecuali ada kepentingan tadi ya. Kepentingan yang lillah. Bukan untuk nafsu. Supaya ada orang yang tidak mau menjelaskan warnanya supaya dia bisa merangkul semuanya. Salah satu contohnya pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib ini sampai terjadi khilaf di antara ulama apakah dia kafir atau dia mukmin. Kalau saya termasuk yang berkeyakinan dia itu mukmin. Dan banyak ulama yang berkeyakinan dia itu mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan guru-guru saya juga berkeyakinan seperti itu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dia ini meninggal dalam keadaan bukan mukmin. Nah, apa yang dilakukan Abu Thalib itu? Dia punya kepentingan membela Nabi Muhammad SAW. Nah, ini situasi seperti ini, lihat. Dia menyembunyikan keimanannya karena punya kepentingan membela Rasulullah SAW. Tapi dia membela Nabi, bukan membela orang kafir. Jelas gitu loh warnanya. Dia tidak membela perbuatannya orang kafir, dia membela Nabi, cuma ucapannya ini didengar kalau dia ini tidak menampakkan keimanannya. Begitu dia menampakkan keimanannya, ucapannya ini tidak didengar lagi, maka pembelaan dia buat Nabi ini jadi tidak ada gunanya nanti. Maka dia menyembunyikan keimanannya untuk melindungi Rasulullah SAW. Sampai di dalam hadis Nabi itu mengajak dia mengucapkan syahadat, dia tetap mempertahankan itu. Tidak mau menampakkan itu. Nah, itu yang kemudian kan jadi khilaf di antara ulama. Walaupun ulama yang lain ada yang berpendapat, walaupun hadisnya tidak kuat, setelah Nabi keluar dari rumah itu, Abu Thalib itu bersyahadat. Didengar oleh Abbas. Lalu Sayyidina Abbas itu keluar memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa tadi Abu Thalib itu bersyahadat. Kemudian syair-syair yang dibuat oleh Abu Thalib itu menunjukkan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalil yang lain, pembelaan Abu Thalib. Kalau orang nggak percaya masa berbuat seperti itu? Nah, itu kan keponakannya sendiri. Keponakannya sendiri Abu Lahab, pamannya Nabi juga, tidak seperti Abu Thalib. Abu Lahab itu pamannya Nabi, yang jelas-jelas kafir seperti itu. Sampai turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi kalau Abu Thalib dia tidak seperti Abu Lahab. Dia membela Rasulullah SAW mati-matian. Kemudian
dalil yang disebutkan di dalam Bukhari pun, kalaupun itu benar, tidak menunjukkan Abu Thalib itu kafir. Karena di Bukhari disebutkan Abu Thalib itu diadab di neraka, tapi paling ringan adabnya. Apa yang paling ringan? Dikenakan sandal dari api sampai otaknya mendidih. Nah, kalau kita mau terima hadis ini, maka ini tidak menunjukkan Abu Thalib itu kafir. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang munafik itu, nanti akan kita bahas ini ayatnya, fiddarkil asfal, di neraka yang paling bawah, bukan di neraka yang paling ringan. Paham maksud saya? Kalau hadis ini kita terima, ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu justru bukan orang kafir. Tapi saya termasuk yang memiliki keyakinan Abu Thalib itu disiksa sedikit pun tidak, karena hidupnya berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Abu Thalib disiksa? Abu Lahab saja yang gembira satu kali atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, di neraka Jahanam itu punya keistimewaan. Dalam hadis disebutkan, setiap hari Senin memancar air dari sela-selanya. Cuma gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap hari Senin, Abu Lahab itu bisa minum air dari ini, antara ibu jari dengan telunjuknya. Dia minum air. Tidak ada orang penduduk neraka minum air. Karena dia sekali gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai memotong kurban ratusan, karena kegembiraan dia memerdekakan budaknya Tuwaibah, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab gembira sekali saja seperti itu. Bagaimana dengan Abu Thalib yang sampai mati membela Nabi Muhammad SAW diazab di neraka? Itu justru buat saya memberi contoh Abu Thalib itu tidak murtad. Dia tetap membela Nabi Muhammad SAW. Dia bukan munafik. Nah, yang dimaksud orang munafik itu kalau saya di depan A membela A, di depan B membela B. Dan kalau A dan B ada di depan saya akan nggak jelas warnanya abu-abu. Karena saya punya kepentingan di dua-duanya ini. Punya kepentingan di dua-duanya. Dulu ada di Pekalongan ya, ada satu pengajian, dua kubu pengajiannya perang ya. Pengajiannya perang, yang satu ulama A, yang satu ulama B. Jadi perang terus ini. Ada orang di tengah-tengah, tujuannya ini uang ya. Semuanya dia bela. A dia bela karena di pengajian A itu ada pelanggannya dia, di pengajian B ada pelanggannya dia. Kepentingan dunia ini ya, kepentingannya dunia. Jadi dia tidak mau jelas warnanya. Kenapa? Kalau saya ikut A, nanti pelanggan saya di pengajian B tidak datang lagi, tidak beli ke saya. Pengajian B, kalau saya jelas pengajian B, pelanggan A ini tidak ada yang datang. Jadi dia di rumahnya punya foto, punya album foto, ditempelkan di rumahnya itu. Depannya fotonya ulama yang pengajian A, belakangnya fotonya ulama pengajian B ini ya. Nah, ini kisahnya tak ini. Lucu, tapi orangnya lucu ini. Kalau yang datang pelanggan A, langsung dibalik ini. Fotonya ustadznya pelanggan A ini. Begitu yang datang pelanggan B, langsung fotonya pelanggan B. Tapi punya karena kepentingan dunia. Satu hari datang pelanggan A dan pelanggan B. Dilepas fotonya langsung disembunyikan sama dia, jadi abu-abu dia. Nah, kita tidak boleh punya sifat seperti itu, harus jelas. Warna kita ini harus jelas. Warna kita adalah warna Islam. Apapun mazhabnya, tapi kita Islam. Nah, sama kalau dalam kepada agama lain saja kita harus saling menghargai, tidak saling mencaci keyakinan agama lain, apalagi sesama Islam yang berada di bawah payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda madhab, kita usah saling mencaci. Yang agamanya lain saja kita tidak boleh mencaci,
Apalagi yang satu payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu termasuk kita juga harus punya keyakinan. Tidak bisa madhab saya A, B, C, D. Tidak bisa, kamu harus pilih salah satu. Karena nanti di madhab ini dan di madhab A dan madhab B itu ada yang bertentangan hukum fikihnya. Walaupun kan dalam keyakinan semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umpamanya Imam Syafi'i, wudhu itu rukun, Imam Maliki rukun itu, Imam madhab Syafi'i tertib itu rukun dalam wudhu, madhab Maliki tertib itu sunnah. Madhab Syafi'i menyentuh laki-laki yang bukan mahram batal. Madhab Maliki tidak batal. Pertentangan loh. Kalau kamu ambil semuanya, ya hancur madhab ini. Kamu harus pilih salah satu. Dua-duanya baik. Harus saling meyakini karena dua-duanya berijtihad atas nama Allah dan atas nama Nabi Muhammad SAW. Yang sesuai dengan kamu, pakai, terapkan secara utuh. Nah, seperti itu. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disesatkan di sini karena dia itu diberi petunjuk tidak mau petunjuk. Diberi penjelasan tidak mau penjelasan. Dan bukan sekali dua kali. Sudah berkali-kali diberi petunjuk. Dia bahkan bertemu dengan Nabi. Sholat pernah di belakangnya Nabi. Nah, nasihat ini bertubi-tubi mendatangi dia, tapi dia tidak mau itu. Dia menolak, menutup dirinya dari petunjuk itu, maka Allah menyesatkan dia, artinya Allah membiarkan dia tersesat, terlunta-lunta di dalam kesesatan tadi. Seperti Bani Israel, ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia itu condong kepada kesesatan, penyelewengan, maka Allah membiarkan dia. Ya sudah, kamu mau dikasih sesuatu yang baik, pilih yang kotor, itu terserah kamu. Nah, dibiarkan ini seperti orang tua kalau pegel lihat anaknya ini, mau diselamatkan tapi dia tidak mau. Ya sudah, terus mau apa lagi? Apalagi dia sudah besar. Kita beritahu berkali-kali dia tidak mau. Ya sudah, biar ngerasakan sendiri. Nah, untuk bilang balik, jangan sampai kita terhadap Allah seperti itu. Sama Allah dikasih petunjuk, tapi dia memilih yang buruk, memilih yang sesat. Nanti lama-lama petunjuk itu tidak datang lagi. Kita kan pernah suatu saat, asik ini, enak sholatnya. Itu hembusan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini tertarik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setelah itu kita rusak lagi, kita pilih yang kotor. Nanti kadang-kadang datang lagi. Tapi kalau datang terus kita tidak memupuk, tidak segera memupuk, kita memilih sesuatu yang rendah terus, lama-lama itu tidak datang lagi. Karena kamu sudah dikasih kesempatan berkali-kali, tapi kamu mengabaikan kesempatan tadi. Ya, kesempatan itu mahal, kadang-kadang tidak datang dua kali kesempatan itu. Nah, sama seperti itu. Orang-orang kafir, khususnya orang-orang munafik, dikasih kesempatan oleh Allah berkali-kali, tapi mereka memilih kesesatan. Maka Allah menutup pintu petunjuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa may yudlilillahu, siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan, lan itu selama-lamanya, maka selama-lamanya tajid itu diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kamu, hai Muhammad SAW, tidak akan mendapati untuk dia yang dibiarkan sesat oleh Allah itu sabila, jalan untuk memberi petunjuk.
Ini ditujukan untuk siapa? Nabi Muhammad. Orang kalau sudah dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah membiarkan dia itu sesat, hai Muhammad, maka engkau, hai Muhammad, tidak mungkin bisa memberi dia petunjuk. Tidak punya jalan kamu. Mau pakai jalan cara apa saja untuk menjadikan dia mendapat petunjuk. Kamu, hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin bisa. Ini Nabi Muhammad benar. Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah mengatakan, kamu, hai Muhammad, tidak bisa memberi dia petunjuk. Nah, bagaimana dengan kita? Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang memang pintu itu sudah tertutup baginya. Ya sudah, kita mau menarik dia dengan cara seperti apapun, ya dia akan kembali kepada kondisi yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya kalau ada orang memberi nasihat kita yang bahagia itu, jangan marah. Karena nasihat itu hadiah yang paling berharga. Nasihat itu jangan lihat orangnya, lihat ini mungkin Allah yang menggerakkan dia memberi nasihat kepada saya. Langsung sambut nasihat itu, sebab kalau kita menolaknya belum tentu datang yang kedua kali. Oh Ustaz, itu niat orang itu memberi nasihat itu tidak baik, yang tahu dari mana kamu niatnya tidak baik. Kalaupun kamu tahu niatnya tidak baik, yang penting nasihatnya kan baik. Terima saja nasihat dari siapapun itu diterima. Nah, terimalah nasihat walaupun dari mulut seorang pemabuk. Nah, ada istilahnya seperti itu. Walaupun dari mulutnya seorang pemabuk, terima nasihat. Namanya nasihat itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Dulu di Solo ada satu orang pemabuk. Mabuk. Tapi kalau mabuk malam itu jalan di kampung-kampung itu, yang dibaca sama dia maulid. Jadi dia hafal maulid ini. Jadi mabuk itu sama baca maulid dia, dan dia itu betul-betul menyesali kondisinya. Dia tahu kondisinya ini salah. Jadi waktu mabuk itu dia, ya Allah, saya ini orang paling celaka, saya orang ahli neraka. Yang dibaca maulid. Sholawatan sampai bertahun-tahun seperti itu terus loh ya. Tapi di akhir umurnya dokter bilang, dia sama penduduk itu dibawa ke dokter, katanya dokter ini kalau minum lagi dia bisa mati. Dan ini minuman terakhir nih semalam ini ya. Sudah parah kondisinya, kena livernya. Akhirnya dia dikasih tahu sama jamaah itu, kamu kalau minum lagi mati kamu. Udah, dia tidak bisa minum lagi, deh, berhenti. Seminggu setelah itu meninggalnya, ini saya dapat cerita dari ayah saya, meninggalnya dalam keadaan baik, ya. Jadi kita tidak tahu umurnya. Ini nasihat, ini semua ayat ini kita tujukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung. Ini kalau diterjemahkan pemimpin, yang betul adalah pelindung. Pemimpin. 144 ya. Aulia, karena ini kaitannya di sini orang-orang munafik ini kan, yaitu menjadikan tempat berbagi rahasia. Orang munafik ini mudzabdzab. Dia menjadikan orang-orang kafir itu sebagai tempat berbagi rahasia. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Jadi harusnya bagaimana? Kalau urusan rahasia kamu jangan berbagi dengan orang-orang kafir. Maksudnya rahasia yang merugikan perkembangan Islam. Di situasi yang seperti situasi Nabi Muhammad SAW. Kalau saya punya rahasia, karena saya dagang bareng dengan orang non-muslim ini, boleh nggak saya punya rahasia? Sah-sah saja.
Itu dagang nggak ada hubungannya sama perkembangan Islam gitu ya. Nggak ada masalah. Ya kalau saya dagang dengan non muslim kan pasti saya saling bantu membantu untuk meningkatkan kualitas perusahaan saya. Nggak ada masalah. Ini yang dimaksud adalah rahasia yang merugikan perkembangan Islam. Berarti saya boleh bergaul, nggak ada masalah. Bersahabat, boleh, asal kamu tidak memasrahkan masalah kamu kepada mereka. Jangan pasrahkan masalah kamu kepada mereka. Minta pendapat boleh, tapi pasrahkan kepada mereka. Bagaimana mereka yang tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, nanti kamu diberi solusi yang tidak baik. Ya, untuk bersahabat, berteman, bergaul, tidak ada masalah. Tapi kalau menukar rahasia yang saya katakan tadi, seperti yang saya katakan, itu Allah melarangnya kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam situasi seperti ini yang dialami oleh Nabi Muhammad dan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan jangan kamu seperti perilakunya orang munafik. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sultan itu bisa berarti kekuasaan. Sultan itu juga bisa berarti hujjah. Nah, dalam bahasa Arab sultan itu bisa berarti hujjah. Hujjah itu bukti yang kuat. Bisa juga raja. Dalam bahasa Indonesia kan ada sultan. Nah, sultan itu kata serapan dari bahasa Arab, sultan. Dari kata sallata, yusallitu itu yang menguasai. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha wa bi ala suwari. Itu ada itu di Wirdul Latif itu. Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati dain wa itu lain wa qahril rijal. Nah, itu ada di dalam doa juga ada wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan orang-orang yang tidak merahmati kami menguasai kami. Itu sultan dari kata tusallitu. Sallata yusallitu. Sultan itu bisa berarti orang yang menguasai. Tapi dalam konteks ayat ini, sultan ini bisa berarti juga hujjah, bukti yang kuat. Apa kamu menginginkan agar Allah itu menjadikan bukti yang kuat untuk kamu? Maksudnya untuk kamu, untuk menghukum kamu. Mau enggak Allah jadikan bukti yang kuat untuk menghukum kamu? Maksudnya apa? Orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-walinya, itu berarti dia sedang memberikan bukti yang kuat bagi Allah untuk menyiksa dirinya. Untuk menyiksa dirinya. Berbagi rahasia kepada orang-orang, bukan orang-orang mukmin, yang rahasia itu bisa menghancurkan, memadamkan api Islam. Masalahnya ini bukan sekedar nama, bukan rebutan nama. Sebagian orang itu memperjuangkan Islam hanya sekedar namanya saja. Harus Islam jumlahnya harus banyak. Ada orang yang nyaci maki Islam, marah luar biasa. Masalahnya itu bukan nama. Bukan nama, bukan pakaian, tapi yang kita perjuangkan di sini adalah petunjuk Islam, hidayah Islam, jalan hidup Islam. Bagaimana caranya
jalan hidup Islam ini dijalani oleh setiap orang, sehingga menjadikan dia itu bahagia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menang-menangan. Bukan menang-menangan. Menang-menangan itu orang Islam pasti menang. Cahayanya Allah itu pasti ada di atas. Hanya saja Allah nanti akan memilih orang-orang yang bisa menjadikan cahaya itu di atas. Apa cahayanya Allah? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya di muka bumi ini, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Apa maksudnya Allah menyempurnakan cahaya? Bukan menang-menangan. Bukan menang-menangan jumlah. Bukan menang-menangan debat. Bukan seperti itu. Cahaya Allah itu sempurna ketika banyak umat manusia nanti menerima Islam dengan puas. Karena Nabi Muhammad SAW itu dalam perjuangannya tidak menang-menangan. Nabi itu banyak kalah malahnya. Kita lihat itu, meninggalkan kota Mekah. Loh, itu kan masih lemah. Ya sudah, waktu sedang kuat-kuatnya Nabi Muhammad. Sedang kuat-kuatnya Rasulullah mau pergi haji dilarang masuk. Mengadakan perjanjian Hudaybiyah diterima sama Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak kalah loh Rasulullah ini. Tidak kuat-kuatan, Nabi Muhammad itu tidak unjuk gigi. Sifatnya Rasulullah ini tidak unjuk gigi. Unjuk kekuatan itu bukan sifat Rasulullah SAW. Kemudian di perjanjian Hudaybiyah itu banyak merugikan umat Islam. Dalam perjanjian itu ngalah, Nabi diterima oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, kalau ada orang Mekah yang masuk ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah masuk Mekah tidak boleh balik lagi ke Madinah. Ini merugikan itu. Di antaranya itu seperti itu. Kemudian pada waktu Fathul Mekah itu seharusnya masa yang tepat untuk membalas dan menunjukkan kekuatan di hadapan mereka. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu masuk ke Mekah dengan bagal. Tunggangannya yang namanya bagal. Bagal itu campuran antara kuda dan keledai. Peranakan antara kuda dan keledai. Dalam bahasa Arab disebut baglah. Kalau diterjemahkan bagal. Jadi tidak naik kuda Nabi. Naik kuda kan gagah itu. Nabi naik campuran ini ya. Naik baglahnya. Dan Nabi itu waktu masuk kota Mekah dalam keadaan menunduk, nangis sampai air matanya membasahi jenggot. Dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya waktu Nabi masuk Mekah itu kan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau datang pertolongan, pembukaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kau lihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini kemenangan kan ini? Kalau kita apa yang kita lakukan? Sorak-sorai kan kita. Tapi perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad, fasabbih bihamdika wastaghfir. Bukan perayaan. Ucapkan tahmid. Kamu kalau menang itu ucapkan tahmid, alhamdulillah. Kenapa? Supaya menunjukkan di dalam dirimu ini bukan atas usaha kamu. Kamu ini cuma pion yang digerakkan oleh Allah. Tidak ada kamu, Allah bisa menggerakkan yang lain. Bahkan Allah bisa menyempurnakan cahayanya tanpa siapapun. Kamu ini cuma pion. Jangan bangga dengan apa yang kamu perbuat. Jadi pertama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad waktu Fathul Mekah, fasabbih bihamdi subhanallah walhamdulillah. Kemudian wastaghfirhu, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini menang kok minta ampun ya, karena kamu boleh jadi di dalam usaha kamu itu untuk kita. Rasulullah itu memberi contoh
boleh jadi di dalam usaha kamu itu kamu melakukan kesalahan. Boleh jadi kamu merasa diri kamu ini berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berjasa kepada umat Islam. Nabi Muhammad itu suruh istighfar waktu Fathul Makkah. Wastaghfirhu innahu kana, Allah menerima taubat. Loh, ini orang menang sudah berjuang sampai bisa menguasai Mekah malah disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan semua itu terjadi bukan karena Muhammad SAW, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Muhammad SAW digunakan oleh Allah? Karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menggunakan Nabi Muhammad sebagai sarana tersebarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk ke Mekah, Rasulullah SAW juga tidak unjuk gigi. Abu Sufyan dilindungi sama Rasulullah SAW. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, tidak direndahkan oleh Nabi. Padahal dia ini cikal bakalnya Nabi sampai keluar dari kota Mekah, terusir. Ini Abu Sufyan ini ikut andil ini ya. Tapi setelah dia masuk Islam, dihargai oleh Rasulullah SAW, tidak dijatuhkan, tidak dicaci, tidak dijatuhkan martabatnya. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, dihargai. Ini Abu Sufyan ini masih dijadikan kepala oleh Nabi Muhammad SAW. Terus penduduk Mekah dikumpulkan oleh Nabi yang dulunya pernah jahat, pernah mukul, pernah ikut andil dalam mengusir Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, dikumpulkan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, kira-kira aku mau berbuat apa untuk kalian? Takut semuanya. Kata Nabi Muhammad, kalian ini orang-orang bebas. Orang-orang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqin, ini lihat. Sesungguhnya orang-orang munafik fit darkil asfal minan nar, di neraka yang tingkatannya paling bawah. Ad-dark itu tingkatan ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin parah. Neraka itu ke bawah, semakin ke bawah dia semakin parah. Semakin dia tidak bisa keluar, panasnya juga tidak mungkin keluar. Semakin dia tidak terdengar, tersembunyi, jadi tersiksa di tempat yang tersembunyi. Ada basement itu dark, ya, semakin ke bawah. Kalau surga darajat. Kalau darajat itu tingkatan ke atas, semakin ke atas semakin nikmat. Tapi kalau neraka semakin ke bawah semakin dia parah. Yang neraka yang paling ringan, yang paling di atas. Surga yang paling ringan, yang paling di bawah. Nah, orang-orang munafik ini bersama orang-orang kafir, di mana letaknya nanti di neraka? Fitdarkil asfal minan nar, di neraka tingkatan yang paling bawah. Berarti dia kondisinya nanti paling parah. Yang di bawah itu sudah tidak mungkin bisa keluar lagi. Karena orang-orang munafik ini pada hakikatnya, orang-orang munafik di masa Nabi itu pada hakikatnya dia adalah orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Walan tajidalahum nasira. Ini dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Di 143, falan tajidalahu sabila, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Di ayat ini, walan tajidalahum nasira, kamu hai Muhammad, Nabi Muhammad ini yang dipakai sama Allah. Berarti kalau Nabi Muhammad tidak bisa, bawahnya Nabi Muhammad semua tidak mungkin bisa. Mau Jibril, mau siapapun tidak mungkin bisa. Semuanya di bawah Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad ini makhluk yang paling terutama.
setelah Nabi Muhammad itu tidak ada makhluk yang paling utama pencipta. Makhluk yang paling utama, yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling agung, yang paling mulia di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya semua nabi, di atasnya semua rasul, di atasnya malaikat, di atasnya wali, di atasnya siapapun. Di atasnya surga, di atasnya neraka, di atasnya alam, di atasnya akhirat. Yang paling sempurna adalah Muhammad SAW. Sampai namanya ditulis di bawah arsy, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nanti di tiang-tiangnya surga, tahu enggak kalau kita pergi ke mall atau ke rest area atau apa itu kan ada tiang-tiang terus ada tulisan-tulisan. Itu nanti tulisan-tulisan di tiang-tiangnya surga Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini ikon di akhirat ini nanti Nabi Muhammad SAW ya, ikon ini. Semua Nabi Muhammad SAW, semua tentang Nabi Muhammad SAW. Ini yang seperti ini, kata Allah, kamu hai Muhammad SAW nanti tidak bisa nolong mereka. Nabi Muhammad tidak bisa nolong, ya sudah selesai. Jadi kamu tidak. Kalau kamu sujud mintakan buat mereka ini syafaat, tidak bisa. Nah, ya, sudah ini tertutup rahmatnya Allah bagi orang-orang yang ada di neraka paling bawah ini. Nah, orang-orang munafik nanti tempatnya di situ. Fidarkil asfal. Walan tajida lahum nasira. Kecuali kata Allah, illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang tobat. Kalau tobat sama Allah masih diterima. Ini lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai engkau ini punya sifat seperti itu, hai orang-orang munafik, sampai mati. Kalau kamu taubat, walaupun berapa detik sebelum kematianmu, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Tawwab. Tawwab itu yang maha kelewat batas dalam bertaubat. Kita lihat diri kita ini. Kalau Allah ini tidak maha menerima taubat, ya sudah hancur kita ini. Bayangkan Allah ini. Kalau kita lihat ya, Allah ini baiknya luar biasa kepada kita. Baik, kita ini setiap hari Allah ini menganugerahkan anugerahnya yang tak terhingga kepada kita. Setiap saat. Yang kita tidak bisa menghitung anugerah tadi. Sudah kita sadari ini ya, pertama. Yang kedua, kita balas dengan keburukan. Kita tidak terima kasih kepada Allah. Kita balas dengan keburukan. Minimal kita menyembahnya, walaupun tidak bermaksiat, kita menyembahnya tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, Allah tahu tidak ini? Tahu. Yang ketiga, Allah menutupi keburukan kita itu. Bayangkan ini. Apa ada zat yang lebih baik dari ini? Dia memberi kita nikmat yang melimpah, kita balas dengan keburukan, keburukan kita ini ditutupi sama Allah. Apa ada yang lebih baik dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama orang, terus orang itu balas kita keburukan, wah, namanya sudah viral. Sudah viral namanya, dari marahnya kita sama orang itu viral ini nama orang ini. Tidak tahu diuntung ini orang ini, tidak tahu terima kasih. Kita sudah cerita kemana-mana. Nah, kita terhadap Allah ini, berapa keburukan yang kita perbuat. Nah, tapi Allah ini zat pemberi nikmat, zat yang maha baik, zat yang maha pengampun, zat yang maha menutupi keburukan hamba-hambanya. Kalau kita ini tidak ditutupi kekurangannya sama Allah, ya kita satu sama lain ini saling menjauh, mungkin jijik.
Yang pertama kali dijijiki mungkin saya ini ya, karena saya bawa ayat Al-Quran, tapi ternyata keburukan saya juga masih banyak. Soalnya karena ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa memberanikan diri saya ini berbicara, mengupas ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keburukan saya tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malu saya. Tidak mungkin saya bicara. Dan orang di tempat ini mungkin tidak akan duduk bersama-sama. Satu sama lain saling melihat keburukannya. Cuma karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ditutup sama Allah. Ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesama orang yang buruk jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi. Cuma bedanya ada yang kebongkar, ada yang tidak kebongkar. Jadi kalau ada orang kebongkar, lihat diri kita nih. Oh, takut kita. Saya juga punya keburukan, jangan sampai dibongkar. Karena kalau kita ikut bongkar keburukan orang lain, itu berarti ada kemungkinan keburukan kita akan terbongkar. Akan terbongkar juga. Kalau tidak di dunia ini, yang lebih parah nanti di akhirat. Di akhirat terbongkar. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Sattar, gitu kan? Wahai yang maha menutupi keburukan. Tapi penutupan Allah itu ada dua. Ada As-Satrul Jamil. Namanya kita minta As-Satrul Jamil. Satrul Jamil itu apa? Penutupan kebaikan, penutupan yang baik. Apa itu artinya Satrul Jamil? Ada orang ditutupi keburukannya oleh Allah tambah maksiat. Itu bahaya loh itu. Maksiatnya luar biasa, ditutupi oleh Allah tambah menjadi-jadi. Orang taunya dia luar biasa ya. Tapi dia selamat terus ya. Keburukannya ditutupi. Nah, itu ditutupinya bukan rahmat loh itu. Itu nanti di akhirat sangat berbahaya dia ini ya. Tapi ada orang ditutupi keburukannya oleh Allah, tapi penutupan keburukan itu menjadi motivasi bagi orang ini untuk malu di hadapan Allah, lalu menjadi baik. Ini namanya Satrul Jamil. Berbuat buruk ditutupi oleh Allah keburukannya. Siapa sih manusia yang tidak berbuat buruk? Manusia yang berbuat buruk. Ditutupi keburukannya oleh Allah, lalu penutupan keburukan tadi menimbulkan cahaya petunjuk di dalam hati hamba tadi yang menjadikan dia ini malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur melihat kebaikannya Allah seperti ini. Dan ini penutupan yang seperti ini nanti akan bermanfaat bagi dia di akhirat. Ini saya kan tadi mau membahas orang munafik itu kalau mau tobat. Orang munafik yang macam ini loh ya, yang menipu Nabi Muhammad SAW dan merugikan Nabi Muhammad ini. Dosa apa yang lebih besar dari ini? Itu kalau mau tobat mesti diterima sama Allah. Jadi kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina tabu. Orang-orang yang bertobat di antara orang-orang munafik itu. Lihat ini, Allah ini zat yang maha pemaaf, Nabi Muhammad ini makhluk yang pemaaf, ajaran Islam ini ajaran memaafkan. Ajaran Islam itu ajaran memaafkan. Kalau kita belum bisa jadi pemaaf, berarti kita ini belum menerima ajaran Islam dengan sempurna. Illal ladzina tabu. Tapi syaratnya bukan taubat saja. Ada wa aslahu. Orang-orang yang bertobat di antara mereka. Wa aslahu. Aslahu yaitu mengadakan perbaikan. Bagaimana mengadakan perbaikan? Sholatnya tadinya malas, harus semangat. Sholatnya tadinya riya, harus ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengadakan perbaikan orang-orang munafik. Nah, kita kalau taubat juga harus mengadakan perbaikan juga. Syaratnya orang taubat itu mengadakan perbaikan. Nah, di antaranya menjauhi perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini aslahunya orang-orang munafik yang tadinya sholatnya itu riya, harus ikhlas. Tadinya zikirnya sedikit, harus berusaha zikir yang banyak, ditambah porsi zikirnya. Wa'tasamu billah.
wa akhlasu dinahum lillah. Nah, kemudian dia berpegang teguh kepada Allah, sandarannya Allah, bukan orang-orang kafir lagi. Wa akhlasu dinahum lillah, waktu dia beramal yang dia tuju adalah Allah, berusaha, akhlasu itu berusaha memurnikan ibadahnya. Memurnikan ibadahnya, ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan-kepentingan selain Allah. Faulaika, maka setelah mereka melakukan semua itu, Allah tidak mengatakan faulaikal mu'minin, mereka itu orang-orang yang beriman, tapi apa? Faulaika ma'al mu'minin. Ya, untuk indahnya orang kalau mau jadi orang selamat, lihat dia itu sama siapa. Kamu sama siapa? Kalau mau tahu diri saya ini selamat apa enggak ya? Saya ini sama siapa sekarang? Kumpulnya, maksudnya sama di sini bukan fisik. Hati saya bersama siapa? Kalau hati kamu bersama orang-orang soleh, cinta kepada mereka, walaupun kamu belum seperti mereka, kamu ini dilihat sama Allah seperti orang soleh. Tapi kalau hati kamu bersama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya kamu kumpul sama mereka. Orang-orang munafik ini yang kemudian bertaubat, lalu memperbaiki amalnya, lalu memurnikan ketaatannya, mereka ini kata Allah bersama orang-orang beriman. Artinya Allah memandang mereka seperti Allah memandang orang yang beriman, walaupun mereka belum seperti orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman di sini berkeyakinan tinggi, walaupun mereka belum seperti itu. Tapi Allah memandangnya seperti itu. Makanya kebersamaan itu sangat penting, ya. Sangat penting sekali. Kumpul, ada istilahnya Pak, wong soleh kumpulono, itu kan ada istilahnya itu. Apa itu? Tombo hati. Itu luar biasa, itu nasihat itu. Kalau ada orang soleh, jangan sampai kita tidak ada di dalam lingkaran. Kalau kita tidak ada di lingkaran orang soleh, celaka. Celaka. Naudzubillah. Karena lingkarannya orang soleh itu lingkarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang selamat itu ya yang ada di lingkaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sama orang-orang soleh itu yang cinta. Cinta itu bagaimana sih? Cinta itu Allah sudah menjelaskan di sini. Bagaimana caranya orang-orang munafik ini supaya ma'al mu'minin? Caranya pertama, 1, taubat. 2, aslahu, memperbaiki perilakunya. 3, berpegang kepada Allah. Wa akhlasu lidinihim. Wa akhlasu dinahum lillah. Nah, kalau mau sama orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus melakukan ini semua. Kita kenal atau tidak kenal, nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Karena nanti di akhirat orang itu dikumpulkan sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan rasnya, bukan sesuai dengan nasabnya, bukan sesuai dengan kewarganegaraannya, enggak, tapi dikumpulkan sesuai dengan hati dan amalnya. Seperti apa nanti kita kumpul. Nah, mudah-mudahan nanti kita kumpul semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Loh, terus kalau dikumpulkan bersama orang mukmin, apa yang didapat? Kalau saya kumpul sama orang yang mukmin, saya dapat apa? Jadi kalau kita mau kumpul dengan orang, itu kita harus tahu apa yang saya dapat kalau kumpul dari orang ini. Kalau yang kamu dapat neraka, ya jangan kumpul.
sama seperti saya kumpul dengan orang ini dapat apa? Dapat penyakit. Ya, jangan dijauhi, jangan dikumpuli dia, dijauhi. Tapi kalau saya kumpul dengan orang ini, saya akan dapat manfaat, akan bertambah kualitas hidup saya. Nah ini orang jangan kamu tinggalkan. Nah Allah tadi mengatakan orang-orang munafik ini ma'al mu'minin, terus kumpul sama orang beriman, apa manfaatnya? Ini manfaatnya dijelaskan Allah. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu ajran azima, pahala yang besar. Dan engkau hai orang-orang munafik yang sudah bertobat, nanti kumpul bersama mereka, kamu juga dapat itu. Walaupun kualitas kamu belum seperti mereka. Nah, kita kalau hati kita tambatkan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat sesuatu dari Allah, kita kecipratan juga. Nah, itu fungsinya kumpul dengan wali-walinya Allah. Makanya di dalam kisah-kisah ada orang yang jadi wali karena kumpul sama wali, bukan karena perjuangannya. Jadi wali itu dapat sesuatu dari Allah, dia kecipratan. Dan itu ada kisah-kisah yang tidak bisa saya sampaikan di forum umum. Ada orang-orang yang jadi wali karena kumpul wali. Nah, dianya berusaha memperbaiki diri, berusaha taubat, itu dia secara hatinya kumpul dengan wali itu. Kumpul dengan wali itu tidak harus satu tempat. Yang penting hatinya sama dengan hati wali itu dihitung kumpul sama Allah. Nanti kalau wali itu dapat sesuatu, dia kecipratan. Nah, kita kalau mau jadi wadah percikannya, nafahatnya wali, ya kita siapkan wadah itu. Caranya taubat, memperbaiki diri, berpegang kepada Allah, menguatkan keyakinan, dan ikhlas dalam beramal. Nanti apa yang turun dari Allah untuk orang-orang yang dicintainya, kita dapat cipratan dari itu. Nah, saya kira sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Sudah lewat ini ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita petunjuk, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat lalu mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba tabsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.